Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 6 Praktik Bimbingan dan Konseling Karir. Di sini beranggotakan Anggi Winanti dan Aurora Anjali dari kelas BK Reguler C 2020 dengan dosen pengampu Ibu Asia SPD MPD. Di sini kami akan membahas tentang teori pemilihan karir dari John Holland. Baik, di sini yang pertama kami membahas tentang konsep dasar teori Holland. Nah, pada tahun 1966, Holland berpendapat bahwa lingkungan-lingkungan okupasional itu adalah realistik, intelektual, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Demikian juga tipe kepribadian yang diberi nama yang sama. Tingkatan orientasi kepribadian individu menentukan lingkungannya yang dipilihnya. Semakin jelas tingkatan orientasi model pribadi atau suatu proses perkembangan yang ditentukan melalui pembawaan dan riwayat hidup yang bereaksi dengan tuntutan lingkungan, individu menetapkan lingkungan, maka semakin efektif pencarian lingkungan yang sesuai. Pengetahuan individu tentang diri dan lingkungan diperlukan untuk menetapkan pilihan yang sesuai. Dan pada tahun 1973, teori Holland direvisi bahwa tipe-tipe kepribadian dan okupasi lingkungan itu realistik, investigatif, artistik, sosial, pengusaha, dan konvensional. Dan Holland juga mengakui bahwa pandangannya berakar dalam psikologi diferensial, terutama penelitian dan pengukuran terhadap minat dan tradisi psikologi kepribadian yang mempelajari tipe-tipe kepribadian. Nah, dari dua sumber tersebut, Holland mengasumsikan bahwa orang yang memiliki minat yang berbeda-beda dan bekerja dalam lingkungan yang berlainan sebenarnya adalah orang yang berkepribadian lain dan mempunyai sejarah hidup yang berbeda. Selanjutnya ada karakteristik teori Holland. Nah, Holland di sini menegaskan bahwa ada keterkaitan antar karakter kepribadian lingkungan dan pekerjaan yang memungkinkan mereka mengasah keterampilan dan kemampuan, mengungkapkan sikap dan nilai-nilai yang mereka yakini, dan hal-hal sejenisnya. Karir ditentukan oleh interaksi antara kepribadian dan lingkungan dalam Theory of Career karya John Holland. Holland menegaskan bahwa orang-orang dari tipe kepribadian yang sama bekerja sama dalam suatu pekerjaan menciptakan lingkungan yang cocok dan menghargai tipe-tipe mereka. Nah, dalam teori ini ada 6 dasar lingkungan kerja yang berkorelasi langsung dengan tipe kepribadian. Holland menekankan bahwa orang yang memilih untuk bekerja di lingkungan yang mirip dengan tipe kepribadiannya lebih mungkin berhasil dan puas. Gagasan ini penting karena menunjukkan teori Holland bisa fleksibel menggabungkan tipe kombinasi. Menurut Holland, ada beberapa karakteristik teori pilihan karir dari John Holland, yaitu yang pertama, setiap orang adalah satu dari 6 tipe kepribadian, yaitu realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Beberapa orang menyebut ini sebagai kode Holland atau Riasek. Yang kedua, ada orang-orang dari tipe kepribadian yang sama yang bekerja sama menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan tipenya. Contohnya, ketika orang artistik bersama dalam suatu pekerjaan, maka menciptakan lingkungan kerja yang menghargai pemikiran dan perilaku kreatif lingkungan artistik. Yang ketiga, orang mencari lingkungan di mana mereka dapat menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan mengekspresikan nilai dan sikap mereka. Contohnya yaitu tipe investigatif mencari lingkungan investigatif. Nah, jenis artistik mencari lingkungan artistik. Yang keempat, orang yang memilih untuk bekerja di lingkungan yang mirip dengan tipe kepribadiannya lebih mungkin berhasil dan puas. Di sini contohnya, orang artistik lebih mungkin berhasil dan puas jika mereka memilih pekerjaan yang memiliki lingkungan artistik, seperti memilih untuk menjadi guru tari di sekolah menari. Lingkungan didominasi oleh orang-orang tipe artistik di mana kemampuan kreatif dan ekspresi sangat dihargai. Selanjutnya ada tipe kepribadian menurut Holland. Di sini John Holland merumuskan tipe kepribadian menjadi 6 golongan.
Nah, setiap golongan itu dijabarkan ke dalam suatu model teori yang disebut dengan orientasi model. Orientasi model pribadi ini adalah suatu proses perkembangan yang ditentukan melalui pembawaan dan riwayat hidup individu yang bereaksi dengan tuntutan lingkungan dengan penyesuaian yang khas atau adaptif behavioris, motif dan kebutuhan psikologis, konsep diri, riwayat hidup, tujuan kependidikan dan karir, peran pekerjaan yang diinginkan, kemampuan dasar, dan intelijensi. Kemiripan seseorang dengan masing-masing model disebut pola kepribadiannya. Seseorang yang paling mendekati kemiripannya dengan suatu orientasi model tertentu, model itulah yang merupakan tipe kepribadiannya. Selanjutnya, ada 6 tipe kepribadian menurut John Holland. Nah, yang pertama ada tipe realistik. Tipe realistik yaitu tipe kepribadian yang preferensinya pada aktivitas-aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur, atau sistematik terhadap objek-objek, alat-alat, mesin-mesin, dan binatang-binatang. Tidak suka aktivitas pemberi bantuan atau pendidikan. Preferensinya membawa kepada pengembangan kompetensi dalam bekerja dengan benda-benda, binatang-binatang, alat-alat, dan perlengkapan teknik, dan mengabaikan kompetensi sosial dan pendidikan. Menganggap diri baik dalam kemampuan mekanikal dan atletik, dan tidak cakap dalam keterampilan sosial. Yang kedua ada tipe investigatif, yaitu tipe pribadi yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik, sistematis, dan kreatif terhadap fenomena fisik, biologis, dan kultural agar dapat memahami dan mengontrol fenomena tersebut, dan tidak menyukai aktivitas persuasif, sosial, dan reparatif. Contoh-contoh yang memiliki kebutuhan tipe ini adalah ahli kimia dan ahli fisika. Yang ketiga ada tipe artistik, yaitu lebih menyukai aktivitas yang ambigus, bebas, dan tidak tersistematisasi untuk menciptakan produk artistik seperti lukisan, drama karangan, dan tidak menyukai aktivitas yang sistematis, teratur, dan rutin. Kompetensi dalam upaya artistik dikembangkan secara rutin, sistematik, klerikal diabaikan. Memandang diri sebagai ekspresif, murni, independen, dan memiliki kemampuan artistik. Ciri khusus tipe ini adalah emosional, imajinatif, dan murni. Selanjutnya yang ketiga ada tipe sosial, yaitu lebih menyukai aktivitas yang melibatkan orang lain dengan penekanan pada membantu, mengajar, dan menyediakan bantuan. Tipe ini tidak menyukai aktivitas rutin dan sistematik yang melibatkan objek-objek dan materi-materi. Kompetensi sosial cenderung dikembangkan dan hal yang bersifat manual dan teknik diabaikan. Memandang diri sebagai agresif, populer, percaya diri, dan memiliki kemampuan memimpin. Keberhasilan politik dan ekonomi dinilai tinggi. Ciri khas khusus dari tipe ini adalah ambisi, dominasi, optimisme, dan sosiabilitas. Yang terakhir ada tipe konvensional, yaitu lebih menyukai aktivitas yang manipulasi data, yang eksplisit, teratur, dan sistematik guna memberikan kontribusi kepada tujuan organisasi. Tidak menyukai aktivitas yang tidak pasti, bebas, dan tidak sistematik. Kompetensi dikembangkan dalam bidang klerikal, kompusional, dan sistem usaha. Aktivitaristik dan semacamnya diabaikan. Memandang diri sebagai teratur, mudah menyesuaikan diri, dan memiliki keterampilan klerikal neorikal. Ciri khusus pada tipe ini yaitu efisien, keteraturan, praktikulitas, dan pemegang buku. Selanjutnya ada teori tipe kepribadian. Nah, kepribadian seseorang karena pengaruh lingkungan dan bawaan dari diri sendiri atau keturunan. Holland menjelaskan pandangannya menjadi 3 ide, yaitu dalam Character Development Theory and Environment Models, yaitu yang pertama, semua orang dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh mereka mendekati salah satu di antara tipe kepribadian. Semakin mirip seseorang dengan salah satu 6 tipe kepribadian tersebut, maka semakin tampak ciri-ciri dan corak teoritis atau tipe ideal, yang merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal.
Berdasarkan interaksi manusia, dapat menemukan hal-hal yang baru dan menyenangkan, kemudian melahirkan suatu minat yang kuat dan menumbuhkan keterampilan tertentu. Bila tipe kepribadian sangat mirip di antara 6 tipe kepribadian, maka dapat diambil profil total melalui testing psikologis dan analisis sejarah hidup sehubungan dengan aspirasi okupasi. Yang B, ada berbagai lingkungan yang di dalamnya orang hidup dan bekerja dapat digolongkan menurut patokan sampai berapa jauh suatu lingkungan mendekati salah satu model lingkungan, yaitu lingkungan realistik, lingkungan penelitian, lingkungan kesenian, lingkungan pengusaha, lingkungan pelayanan sosial, lingkungan bersuasana kegiatan rutin. Semakin mirip lingkungan tertentu dengan model lingkungan, maka semakin tampak di dalamnya corak dan suasana kehidupan yang khas untuk lingkungan yang bersangkutan. Orang yang menempati suatu lingkungan tertentu dengan tipe kepribadian tertentu dan berkumpul untuk hidup bekerja sama, mereka menciptakan suasana yang menarik untuk menggabungkan diri dengan tipe yang sama. Metode untuk mengetahui tipe kepribadian dapat menghitung jumlah orang yang dari berbagai tipe dan dari jumlah tersebut ditransformasikan menjadi presentase. Semakin tinggi presentase, maka semakin khas kepribadian tersebut menciptakan suasana. Yang terakhir, perpaduan antara tipe kepribadian tertentu dan model lingkungan yang sesuai menghasilkan keselarasan dan kecocokan sehingga seseorang dapat mengembangkan diri dalam lingkungan okupasi tertentu dan merasa puas. Nah, jadi pada teori ini, Holland berpegang pada keyakinan bahwa suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan okupasi adalah hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan kepribadiannya. Sehingga, minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam bidang pekerjaan, bidang studi akademik, hobi inti, berbagai kegiatan rekreatif, dan banyak kesukaan yang lain. Selanjutnya ada aplikasi teori Holland dalam bimbingan dan konseling karir. Nah, salah satu implikasi nyata teori Holland ini untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan environment. Menurut Holland, suatu minat yang menyangkut pekerjaan dan okupasi adalah hasil perpaduan dari sejarah hidup seseorang dan keseluruhan kepribadiannya sehingga minat tertentu akhirnya menjadi suatu ciri kepribadian yang berupa ekspresi diri dalam bidang pekerjaan, bidang studi akademik, hobi inti, berbagai kegiatan rekreatif, dan banyak yang kesukaan lain-lainnya. Salah satu implikasi nyata teori Holland untuk konseling karir adalah bahwa praktisi dapat membantu klien menilai kepentingan dan lingkungan kerja mereka dan memahami hubungan di antara mereka. Cukup mengembangkan struktur kognitif atau kerangka kerja untuk melihat diri mereka dan pekerjaan sangat membantu banyak orang. Beberapa konselor karir mengatur dan mereferensi karir dan informasi pekerjaan mereka sesuai dengan jenis Holland menggunakan kode 3 poin yang sesuai dengan jenis yang paling menonjol. Ini memudahkan proses matching interest dan environment. Selanjutnya ada aplikasi teori Holland di sekolah. Nah, di sini pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir pada jenjang pendidikan awal dan pendidikan tinggi. Penekanan yang diberikan pada tingkat pemahaman diri sehubungan dengan beberapa kualitas bimbingan yang dimiliki konselor untuk informasi yang akurat mengenai lingkungan okupasi, menyadarkan lembaga bimbingan akan tugasnya membantu individu mengenal dirinya dan lingkungan. Hal ini sangat diperlukan untuk memilih okupasi yang matang. Selanjutnya, Holland juga mengembangkan alat untuk individu memilih karir, yaitu The Occupation Finder dan The Self-Directed Search, yang menayangkan kegiatan atau aktivitas yang diminati dan dievaluasi diri dalam berupa keterampilan harus dicocokkan dengan sistem klarifikasi okupasi yang berlandasan pada teori yang sama. Dengan demikian, individu dapat mengemukakan sejumlah alternatif pilihan okupasi untuk mempertimbangkan lebih lanjut. Selanjutnya ada kekuatan atau kelebihan dari teori Holland ini. Nah, kekuatan teori Holland dinilai sebagai teori komprehensif karena meninjau pilihan okupasi sebagai bagian dari keseluruhan pola hidup individu dan sebagai teori yang mendapatkan banyak dukungan dari hasil penelitian sejauh menyangkut model-model lingkungan serta kepribadian. Nah, teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland adalah
salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diteliti dan diterapkan. Berdasarkan alasan bahwa faktor kepribadian yang mendasari pilihan karir, teorinya mengendalikan bahwa orang memproyeksikan pandangan kerja sendiri dan dunia kerja ke judul jabatan dan membuat keputusan karir yang sesuai dengan orientasi pribadi pilihan mereka. Dan yang terakhir ada kelemahan atau kekurangan teori dari Holland. Kekurangan pada teori Holland ini adalah kurang ditinjau proses perkembangan yang melandasi ke-6 tipe kepribadian dan tidak menunjukkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu, serta akumulasi rentang umur, mengenai tahap-tahap atau tingkat yang dapat dicapai oleh seorang dalam bidang okupasi tertentu. Holland menunjuk pada taraf intelijensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah, namun dipertanyakan apakah masih ada faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, teori fit person environment pada umumnya menemukan beberapa dukungan, namun bukti validasi teori Holland agak lemah. Ini mungkin karena model Holland menyederhanakan gagasan kecocokan, tidak cukup memperhitungkan kecocokan antara kemampuan dan tuntutan pekerjaan, dan tidak memberi perhatian yang cukup terhadap pengaruh khas antara individu dan lingkungan kerja. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih semuanya.